Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia dan penuh semangat ini kita kembali dalam pembelajaran matematika bersama saya Nanik Desimiati MPD. Pada kesempatan yang berbahagia dan penuh semangat ini kita akan mempelajari cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Ingat selalu pesan saya, matematika itu indah dan mudah. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang fungsi kuadrat, bagaimana cara menggambarnya, saya ingatkan kembali tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang memiliki pangkat tertingginya 2. Contoh bentuk persamaan kuadrat, 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 5 sama dengan 0. Contoh lainnya, x kuadrat dikurangi x ditambah 12 sama dengan 0. Contoh lainnya 2x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Contoh lainnya lagi x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Secara umum bentuk dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, dan c anggota bilangan real dan a-nya haram hukumnya sama dengan 0. A tidak boleh 0 karena kalau 0 dikali x kuadrat akan menghasilkan 0. Sehingga persamaannya menjadi bx ditambah c sama dengan 0 itu bukan menjadi persamaan kuadrat lagi, tapi menjadi persamaan linier. Jadi A-nya tidak boleh 0 dan A, B, dan C anggota bilangan real. Persamaan kuadrat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu jenis pertama persamaan kuadrat lengkap. Persamaan kuadrat lengkap ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. A-nya tidak boleh sama dengan 0 untuk setiap A, B, dan C anggota bilangan real. Bahasa mudahnya, persamaan kuadrat lengkap memiliki A, B, dan C. Contoh persamaan kuadrat lengkap, 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 5 sama dengan 0. A-nya koefisien x kuadrat yaitu sama dengan 3. B-nya koefisien X yaitu sama dengan 8, C-nya konstanta yaitu angka doang tanpa variabel atau tanpa huruf yaitu angka 5. Kemudian contoh lain persamaan kuadrat lengkap adalah X kuadrat dikurangi X ditambah 12 sama dengan 0. Di depan X kuadrat sepertinya tidak ada angka, tapi sebenarnya ada angka 1. 1 seperti tuyul yang nggak kelihatan, jadi A-nya 1. B-nya koefisien X doang yaitu min 1 dan C-nya adalah 12. Angka doang tanpa variabel. Jenis yang kedua, persamaan kuadrat tak lengkap, contohnya 2x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Persamaan kuadrat tak lengkap, bentuknya ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0, a-nya haram hukumnya sama dengan 0, untuk setiap a, b anggota bilangan real. Jadi dia tidak memiliki konstanta, dia tidak memiliki c. 2x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0 adalah contohnya. A-nya 2, B-nya 6, C-nya tidak ada. A-nya 2, B-nya 6, C-nya tidak ada. Itu contoh persamaan kuadrat tak lengkap. Jenis ketiga dari persamaan kuadrat adalah persamaan kuadrat murni. Bentuknya ax kuadrat ditambah c sama dengan 0. A tidak boleh sama dengan 0 untuk setiap A dan C anggota bilangan real. Contohnya x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0, A-nya adalah 1, di depan x kuadrat nampak seperti tidak ada angka, sebenarnya ada angka yaitu angka 1. A-nya 1, B-nya tidak ada, C-nya mimin 9. Mimin oh mimin, I love mimin. Kita lanjut. Setelah mengingatkan kembali kepada persamaan kuadrat, kini kita kembali kepada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. A-nya tetap tidak boleh sama dengan 0, x dan y anggota bilangan real. Karena kalau A-nya 0, dia bukan menjadi fungsi kuadrat. Jadi, fungsi kuadrat harus A-nya tidak boleh sama dengan 0. Fungsi kuadrat didefinisikan sebagai y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Bisa pula dituliskan sebagai fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c.
A-nya haram hukumnya sama dengan 0, X dan Y anggota bilangan real. Apa sih pengaruh nilai A pada fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c? Nilai A pada fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jikalau A-nya lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas seperti parabola, antena parabola yang terbuka ke atas. A lebih dari 0 berarti A-nya itu bisa angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi kalau pada fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, kalau A-nya lebih dari 0, A-nya bisa 1. Contoh A-nya 1 adalah x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Itu A-nya 1 lebih dari 0. Kemudian contoh lagi 2x kuadrat ditambah 4x minus 6 sama dengan 0. A-nya 2, grafiknya akan terbuka ke atas. Seperti antena parabola terbuka ke atas. Jika A-nya kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah seperti antena parabola yang tertelungkup ke bawah. Contohnya adalah minus x kuadrat ditambah 5x kemudian minus 6 sama dengan 0. Kalau A-nya minus 1, minus 2, minus 3, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Jika A lebih dari 0 dan nilai A makin besar, maka grafiknya akan semakin menguncup. A-nya lebih dari 0, contohnya 1. Kemudian kalau A-nya itu adalah 2, maka grafiknya akan semakin lama semakin menguncup seperti kembang yang menguncup. Jika A kurang dari 0 dan nilai A semakin kecil, maka grafiknya akan mengembang. Kalau misalnya A-nya min 1, pastinya dia grafik terbuka ke bawah. Kemudian kalau A-nya min 2, grafiknya akan semakin mengembang seperti bunga-bunga yang bermekaran. Cara menggambar grafik fungsi kuadrat ini ada beberapa langkah. Oke, biar lebih mudah saya akan berikan contohnya. Contoh, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 8. Langkah ke-1, menentukan titik potong dengan sumbu x. Sumbu x adalah sumbu yang mendatar, sumbu horizontal. Sumbu y adalah sumbu vertikal, sumbu yang berdiri ke atas. Menentukan titik potong dengan sumbu x, grafik akan memotong sumbu x, grafik akan memotong sumbu yang mendatar, sumbu yang horizontal, jikalau y-nya sama dengan 0. Grafik fungsi kita adalah fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x minus 8. Dia akan memotong sumbu x jika y sama dengan 0. Fx itu sama dengan y, harus sama dengan 0. Jadi persamaannya harus sama dengan 0. 3x kuadrat ditambah 5x minus 8 harus sama dengan 0 jikalau dia memotong sumbu x. Maka setelah itu cari akar-akar penyelesaiannya dengan cara faktorisasi. 3x kuadrat ditambah 5x minus 8 sama dengan 0. Untuk mencari akar penyelesaiannya, cari dua buah bilangan jikalau dikalikan hasilnya minus 24 dan jika dua buah bilangan tersebut dijumlahkan hasilnya 5. Dikali di ujung, dijumlah di tengah. Dikali di ujung, dijumlah di tengah. Ujung dan ujungnya angka 3 dan min 8. 3 kali min 8, min 24. Cari dua buah bilangan jikalau dikalikan hasilnya di ujung. 3 kali min 8 min 24. Kalau suatu saat x kuadratnya di depannya tidak ada angka, berarti depannya ada angka 1 sebenarnya. Di sini depan x kuadrat, A-nya yaitu angka 3, B-nya angka min 8. Maka cari dua buah bilangan jikalau dikalikan hasilnya 3 kali min 8 min 24. Dan jika dua bilangan tersebut dijumlahkan hasilnya yang di tengah yaitu si B, 5. Siapa sih dua buah bilangan dikalikan hasilnya min 24 dijumlahkan 5?
Kamu cari perkalian yang menghasilkan min 24 dijumlahkan 5, maka kedua bilangan tersebut adalah angka 8 dan min 3. Kenapa? Kenapa? Karena 8 dikali min 3, min 24 banget, punya 8 ngutang 3 masih 5. Jadi perkalian yang menghasilkan min 24 adalah perkalian 8 kali min 3, min 24. Jikalau dijumlahkan, dia hasilnya adalah 5. Dikali di ujung di jumlahnya di tengah. 3 kali min 8, min 24. Yang di tengah yaitu angka 5. Cari dua bilangan tersebut. Bilangan tersebut adalah 8 dan min 3. 8 kali min 3, min 24. Punya 8 ngutang 3, punya 5. Perhatikan kembali, persamaan 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 8 sama dengan 0, A-nya 3. Koefisien x kuadrat yaitu 3, maka siapkan dua buah kurungan sama dengan 0, siapkan dua buah tanda kurung sama dengan 0, 3x, x per 3, karena A-nya koefisien x kuadratnya 3. Kalau suatu saat koefisien x kuadratnya adalah 1, 1x, x per 1. Kalau koefisien x kuadratnya 4, 4x, x per 4. Di sini koefisien x kuadratnya si A-nya adalah 3, jadi 3x, x per 3. Di antara angka 8 dan min 3, yang mudah dibagi dengan angka 3 adalah minus 3, supaya tidak koma. Jadi minus 3-nya di belakang, 8-nya di depan. Yang mudah dibagi 3 supaya tidak koma adalah minus 3, jadi minus 3-nya di belakang, 8-nya di depan. Sehingga 3x plus 8 dikali x dikurangi 3 per 3 sama dengan 0. 3x plus 8 dikali x dikurangi 3 bagi 3, 1 banget, sama dengan 0. Ada dua buah bilangan dikalikan sama dengan 0, maka penyebab 0 mungkin yang sebelah kiri atau mungkin yang sebelah kanan. 3x plus 8 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Kita selesaikan dulu yang sebelah kiri. 3x plus 8 sama dengan 0, maka 3x sama dengan 0, plus 8 pindah ruas jadi min 8. 0 dikurangi 8 minus 8. Maka 3x sama dengan minus 8, maka x di luar per di samping. Min 8 dibagi 3, dapatnya min 2, sisa 2 per 3. Sebelah kanannya, x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 0, min 1 pindah ruas dari kiri sama dengan ke sebelah kanan tanda sama dengan, min 1 jadi plus 1. 0 ditambah 1, 1 banget. Maka titik potong terhadap sumbu x yaitu adalah, ingat titik potong terhadap sumbu x y-nya 0. X yang pertama, min 2, 2 per 3, 0. Dan yang titik potong kedua adalah 1, x-nya sama dengan 1, 1,0. Karena titik potong dengan sumbu x adalah y-nya sama dengan 0. Jadi kita punya titik potong dengan sumbu x, min 2, 2 per 3, 0, dan 1,0. Kita lanjut ke langkah kedua, menentukan titik potong dengan sumbu y. Sumbu y adalah sumbu vertikal, sumbu yang tegak berdiri ke atas. Grafik akan memotong sumbu y jikalau x-nya sama dengan 0. Kita punya fungsi kuadrat, fx sama dengan y sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 8. Memotong sumbu y jikalau x-nya sama dengan 0, maka x-nya kita substitusikan, kita ganti dengan nilai 0. F0, x-nya sama dengan 0, jadi F0 sama dengan y. Ingat, fx sama dengan y sama dengan 3 dikali x kuadrat. X-nya diganti dengan 0, 3 dikali 0 kuadrat ditambah 5 kali x, x-nya adalah 0, dikurangi 8. 3 dikali 0 kuadrat, 0 kali 0, 0 banget, 0 kali 3, 3. Ditambah 5 kali 0, 0 dikurangi 8. 0 tambah 0 adalah 0 banget, 0 dikurangi 8 minus 8. Maka titik potong dengan sumbu y itu x-nya 0, y-nya dapat min 8. Peraturan titik potong dengan sumbu y, x-nya 0, dapat y-nya minus 8. Caranya sekali lagi, tinggal menggantikan x dalam persamaan fungsi kuadrat kita dengan angka 0. 3 dikali 0 kuadrat, 0 kali 0, 0 banget, 0 kali 3, 0. Ditambah 5 kali 0, 0. 0 tambah 0 semakin 0. 0 dikurangi 8, mimin 8. I love mimin.
Jadi titik potong dengan sumbu Y 0,-8. Langkah ketiga, menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri itu ibaratnya adalah hidung kita, membagi wajah kita kiri dan kanan menjadi simetris sama bentuknya. Menentukan sumbu simetri didefinisikan sebagai X sama dengan min B per 2A. Kita punya fungsi kuadrat fx sama dengan Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 8. A adalah koefisien X kuadrat, yaitu 3. B adalah koefisien X doang, yaitu 5. C adalah konstanta, angka tanpa huruf, angka tanpa variabel, yaitu min 8. Sumbu simetri ibaratnya hidung kita membagi wajah kita simetris kiri dan kanan, sama bentuk kiri dan kanan. X sama dengan minus, rumus sejak lahir di soal, minus. B-nya adalah 5, per 2 dikali A-nya adalah 3. Min dikali 5, min 5 per 2 kali 3, 6. Jadinya min 5 per 6. Min 5 per 6 itu tidak sampai angka minus 1. Jadi sumbu simetrinya X sama dengan min 5 per 6. Langkah keempat, menentukan nilai optimum. Nilai optimum ini bisa maksimum, bisa minimum. Kapan terjadi maksimum? Jikalau nilainya positif. Kapan terjadi minimum? Jikalau nilainya negatif. Nilai optimum didefinisikan sebagai Y sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC per min 4A. Kita punya fungsi kuadrat fx sama dengan Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 8. A-nya 3 banget, B-nya sama dengan 5 banget, C-nya sama dengan minus 8. Masukkan ke dalam rumus Y sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC per min 4A. B-nya adalah 5 dikuadratin dikurangi 4 dikali A-nya 3 dikali C-nya minus 8. Dibagi min 4 dikali A-nya adalah 3. 5 dikali 5, 25. Min 4 dikali 3, min 12. Min 12 dikali min 8 adalah positif 96. Sekali lagi, 5 kuadrat, 5 kali 5, 25. Min 4 kali 3, min 12. Min 12 dikali min 8 adalah positif 96. Dibagi, min 4 kali 3 adalah min 12. 25 ditambah 96, 121. 121 dibagi min 12 dapat min 10, sisanya 1 per 12. Jadi min 10 lewat dikit. Langkah kelima, menentukan titik balik atau titik belok. Jadi ini ada pas belokan pada sumbu simetri. Jadi didefinisikan sebagai sumbu simetri, nilai optimum. Sumbu simetrinya tadi X sama dengan min B per 2A, kita dapat min 5 per 6. Nilai optimumnya itu yang di atas kita dapat min 10, 1 per 12. Jadi bagaimana sih gambar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 8. Tadi kita dapat titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X adalah min 2, 2 per 3, 0, dan 1,0. Grafik akan memotong sumbu X jikalau Y-nya bernilai 0. Ingat, dalam suatu koordinat terdiri atas absis dan ordinat. X, Y itu absis dan ordinat. Jadi dia ini memotong sumbu yang mendatar, sumbu horizontal, di titik min 2, 2 per 3, 0, dan 1,0. Positif di kanan, negatif di kiri. Positif di atas, negatif di bawah kalau pada sumbu Y. Pada sumbu X, ke kanan positif, ke kiri negatif. Pada sumbu Y, ke atas positif, ke bawah negatif. 1,0 itu pada titik angka 1. Kemudian min 2, 2 per 3 itu angka min 2, 2 per 3 menjelang angka minus 3. Kemudian sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 5 per 6. Dia ibaratnya hidung membagi grafik hampir 2 sama panjang. Kamu buat garis lurus dari atas sampai bawah, min 5 per 6 itu adalah hampir min 1. Jadi itu yang membuat grafik bentuknya menjadi simetris sebelah kiri dan kanan.
Membuat grafik, bentuknya menjadi simetris, kiri dan kanan X sama dengan min 5/6. Kemudian ada yang namanya titik potong dengan sumbu Y. Di sini titik potong dengan sumbu Y di titik 0,-8. Titik potong dengan sumbu Y, X-nya adalah 0, Y-nya adalah minus 8. X-nya 0, Y-nya min 8, jadi nempel di sumbu Y, itu 0,-8. Titik potong dengan sumbu X nempel di sumbu X pada min 2, 2/3,0 dan 1,0. Kemudian, kapan mencapai nilai optimum? Nilai optimumnya di sini adalah jenisnya nilai minimum karena grafik terbuka ke atas sehingga nilai optimumnya berada di bawah, yaitu negatif. Y sama dengan min 10, 1/12. Ya, min 10, 1/12 itu adalah nilai dari minimumnya, nilai optimumnya. Dan bagaimana titik beloknya? Titik belok atau titik baliknya adalah pas di sumbu simetrinya. Titik belok atau titik balik dikoordinatkan sebagai sumbu simetri, nilai optimum. Sumbu simetrinya min 5/6, nilai optimumnya min 10, 1/12. Sekali lagi saya ingatkan, titik potong dengan sumbu X terletak titiknya pada sumbu X di 1,0 dan min 2, 2/3,0. Ke kanan positif, ke kiri negatif pada sumbu X. Pada sumbu Y ke atas positif, ke bawah negatif, dia memotong sumbu Y, berarti menempel di sumbu Y di titik 0,-8. Kemudian hidungnya atau sumbu simetrinya yang didefinisikan X sama dengan min B/2A, didapat X sama dengan min 5/6, hampir pada min 1 tapi belum sampai. Kemudian dia mencapai nilai optimum. Nilai optimum bisa maksimum minimum di sini karena terbuka ke atas dan dia nilainya berada di bawah, jadi nilai minimum yaitu pada Y sama dengan min 10, 1/12, min 10 lebih sedikit. Belokan titiknya pas di sumbu simetrinya yaitu sumbu simetri, nilai optimum. Min 5/6, min 10, 1/12. Demikian materi pada pembelajaran hari ini. Demikian cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Ingat selalu pesan saya, matematika itu indah dan mudah. Buat hidup lebih hidup dengan mencintai matematika. Matematika keren abis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanik Desimiati, MPD.